Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bertemu kembali ya. Maafkan saya beberapa kali tidak bisa join ya Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan, materi yang saya sampaikan lanjutan ya di Injil Yohanes. Saya berharap Bapak Ibu boleh membaca yang saya berikan kemarin itu ya. Masih di Injil Yohanes pasal yang ke-16 bagian-bagian terakhir Saudara. Nah, malam ini saya mau beri tema yaitu duka cita dan sukacita, saudara. Itu ya, duka cita dan sukacita. Coba kita melihat ayatnya terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20, saudara. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kalau kita membaca bagian ini, memang pesan khusus atau pengajaran khusus kepada para murid, di mana Yesus akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara ya. Jadi Yesus mau ditangkap lalu mati. Nah, ini yang membuat para murid itu ya berduka cita. Nah, coba kita lihat saudara-saudara. Nah, duka cita dan sukacita itu terus ada dalam hidup kita ya. Bahkan saya singgung di Pengkhotbah pasal 3 kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai 8. Nah, itu dua keadaan yang kontras yang selalu ada di dalam kehidupan kita sampai dikatakan apa? Kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Sampai debu kembali menjadi tanah ya, tubuh kembali menjadi tanah dan roh kita kembali kepada Allah yang menciptakannya. Nah, itu keadaan yang terus-menerus kita alami, saudara-saudara, yang terjadi dalam hidup kita ya, di dalam menjalani kehidupan ini berapapun panjang umur kita, saudara. Nah, mungkin pertanyaan yang kita boleh renungkan bersama atau kita mengalaminya, saudara, kapan kita berduka cita? Ya, lalu yang kedua, kapan kita bersuka cita? Kemudian kapan duka cita kita itu berubah menjadi sukacita? Dan yang terakhir, kapan duka cita dan sukacita itu berjalan bersama? Ya, ini yang menjadi poin kita ya. Nanti Bapak Ibu boleh saling berbagi tentang pengalaman duka cita dan sukacita ini. Nah, saudara, saya ingat satu ayat di Matius 5 ayat yang keempat. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, itu pengajaran Yesus di atas bukit ya. Salah satunya berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, kapan berduka cita? Poin yang pertama yang kita renungkan bersama-sama. Nah, biasanya kehilangan, Bapak Ibu pernah mengalami kehilangan ya, uang atau harta benda, materi-materi yang lain. Ya, mungkin juga punya perasaan sedih sekali. Ya, saudara. Lalu kita punya harapan tapi tidak sesuai. Nah, sehingga sedih. Bahkan ada orang Kristen yang berkata harapan nggak sesuai. Kenapa? Karena pekerjaan yang diharapkan tidak diterima. Nah, dia melamar di beberapa pekerjaan. Nah, itu harapannya dia, keinginannya dia, tapi nggak diterima, saudara. Kemudian dia merasa sedih, bahkan kecewa. Lalu istrinya berkata sampai nggak mau makan 3 hari, Pak, katanya begitu. Ya, sampai seperti itu ya, harapan yang tidak sesuai, pengen masuk di pekerjaan, di perusahaan itu, kemudian belum diterima, saudara. Nah, dia kecewa, bahkan sedih sekali. Ya, sedih. Kenapa? Karena memang dia sudah berkeluarga. Lalu dia berkata, bulan ini terakhir katanya, nanti bulan depan nggak tahu Pak Tim ini kemana lagi saya. Nah, saya hanya berkata, ya sudah, yang sabar dan terus berusaha. Gitu ya, saudara, yang sabar dan terus berusaha. Sampai sempat berkata, kecewa juga sama Tuhan. Aduh, saya belum sempat ngomong balik karena saya merasa kasihan. Kalau kecewa sama Tuhan, coba bayangkan, kamu pernah mengecewakan Tuhan nggak? Nah, mau ditanya begitu ya, saudara. Beribadah saja juga malas-malasan gitu ya, saudara.
nggak ada gairah, nggak ada semangat untuk datang kepada Tuhan. Nah, sebenarnya ketika orang Kristen melakukan hal yang demikian, ya sebenarnya kan mengecewakan hati Tuhan, saudara. Betul ya? Kalau kita pernah kecewa, terus pertanyaannya kita balik. Pernahkah Tuhan itu kecewa atas hidup kita? Saya pikir banyak jawabannya yang membuat Tuhan itu kecewa, saudara. Ya, lalu ketika ditipu orang, nah ini marak sekali ya penipuan itu, saudara ya. Kalau kita dibuka di media sosial itu, waduh, macam-macam di situ. Salah satunya apa? Tunjangan guru dosen. Nah, hati-hati, gitu ya. Tunjangan guru dosen, seolah-olah itu dari Kementerian Pendidikan, ya, saudara-saudara. Banyak tuh beredar, saudara. Lalu untuk para pekerja buruh juga ada tunjangannya. Klik ini, kemudian daftar dan lain sebagainya. Ya, kemudian diikutkan gebyar undian berhadiah beberapa bank, saudara-saudara. Saya juga heran, muncul di Facebook itu Anda diundang untuk bergabung di sini, sudah bergabung di sini. Waduh, saudara, itu kan sudah nggak perlu kita tanggapi ya. Tapi awal-awal dulu, ya 2017 ya kira-kira, masih awal-awal ya, saudara, kan orang nggak sadar ya, saudara. Ya pernah ketipu, ya uang kita bisa berkurang untuk beli pulsa sang penipu. Nah, ketika berkurang baru sadar, loh itu tadi kan nomor handphone untuk isi pulsa, saudara-saudara. Dia tanya, suruh ketik, ya saudara, orang cerita begitu, sejumlah sekian, nah ternyata saldonya kan nggak sampai segitu. Jadi nggak bisa, diulang lagi sampai maksimal dari saldonya itu. Nah ketika sadar, loh, aduh hanya beberapa ratus ribu, kemudian hilang juga. Gara-garanya apa, saudara? Ya ini rekan dosen. Karena seolah-olah dari ketua lembaga mengundang untuk acara di Jakarta. Katanya begitu, saudara. Lalu untuk biaya gratis segala macam. Nah, tapi ya itu tadi untuk akomodasi apalah, harus dananya bisa cair melalui rekening, harus ke ATM dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak sadar seolah-olah beneran, padahal penipuan. Nah, ketika mengalami itu, wah sedihnya minta ampun ya saudara ya. Nah, lalu ketika melanggar peraturan lalu ditilang, kita mungkin juga bersedih ya saudara-saudara. Nah, ketika ada kematian, ini satu hal yang wajar, maka saudara-saudara juga sedang berduka cita dan banyak contoh-contoh yang lain. Tapi Tuhan tadi mengatakan berbahagia atau diberkati yang berduka cita karena akan dihibur. Nah, pertanyaannya berduka cita yang seperti apa? Apakah berduka cita karena hal-hal yang saya ceritakan tadi? Dan Tuhan Yesus juga mengatakan duka citamu nanti akan diganti dengan sukacita. Apakah duka cita hal-hal yang seperti ini, saudara? Nah, mari kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, berduka cita yang dimaksud di sini adalah berduka cita yang sesuai dengan duka citanya Tuhan. Duka cita yang sama dengan duka citanya Tuhan. Kesedihan yang sama dengan kesedihannya Tuhan. Perasaan yang sama dengan perasaannya Tuhan. Saudara. Coba kita bisa merenungkan ya, bagaimana mungkin kita bisa punya perasaan yang sama dengan perasaannya Tuhan. Saudara. Yang terjadi bukankah yang sebaliknya? Kita senang, Tuhan benci. Ya, satu contoh. Kita senang dengan dosa, kan Tuhan sangat membenci dosa. Tapi coba pernahkah Bapak Ibu punya perasaan yang sama dengan perasaannya Tuhan? Di mana Tuhan senang, kita senang, Tuhan benci, kita benci, saudara. Ya. Nah, saya kasih contoh Musa. Di Keluaran 32 ayat 19, nah ini soal orang Israel ini ya membuat patung lembu emas lalu menyembah. Musa di atas gunung lama, bagi mereka tidak datang, apakah mungkin meninggal di atas gunung, tidak tahu. Karena yang boleh naik hanya Musa di situ, kata firman Tuhan ya, saudara-saudara, untuk pemberian hukum itu. Nah, lalu orang Israel berkata kepada Harun supaya dibuatkan patung sebagai Allahnya. Nah, saudara lihat, ketika patung dibuat, singkat cerita para umat Tuhan menyembah berhala. Apa yang terjadi, saudara? Musa turun, Yosua mendengar ya suara sorak-sorai begitu, seperti suara perang ya, saudara-saudara. Ternyata ketika kelihatan mereka menyembah patung lembu emas, menyembah berhala. Musa sedih sekali di situ. Musa marah.
Nah, apa buktinya Musa marah? 2 loh batu yang ditulis jari Tuhan itu yang dia terima, dia pecahkan, dihancurkan. Gitu ya Bapak Ibu, kisahnya boleh dibaca nanti di Keluaran itu, saudara, dipecahkan, dihancurkan. Bayangkan saudara, tulisannya Tuhan loh itu ya, dihancurkan oleh Musa begitu saja. Ya, kalau kita dapat oleh-oleh saja dari luar negeri katakanlah, ya kita menghargai dengan menjaga ya, merawatnya. Tapi kalau rusak, saudara, betapa kecewanya orang yang memberi itu. Nah, kita lihat ketika Musa marah, Tuhan juga marah. Musa marah terhadap penyembahan berhala, Tuhan juga marah terhadap penyembahan berhala. Nah, ini duka cita yang sama dengan duka citanya Tuhan. Tapi di bagian yang lain, kalau saudara lihat bilangan 20 ayat 11-12 itu seperti gambar di samping, Musa marah, tapi kemarahannya Musa ini nggak sesuai dengan kemarahannya Tuhan, saudara. Ya, singkat cerita, orang Israel butuh air. Nah, Tuhan itu mengatakan apa? Katakan saja kepada gunung batu, hei gunung batu, keluar air. Tapi kan Musa tidak hanya mengatakan, tapi memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Memang airnya keluar dan orang Israel boleh meminum air itu. Tapi apa yang terjadi? Karena tongkatnya Musa yang dipukulkan ke gunung batu, seolah-olah mujizat air yang keluar dari gunung batu itu kan tongkatnya Musa, kuasanya Musa, seolah-olah begitu. Padahal ini kan kuasa Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan yang sebaliknya, justru kamu tidak menghormati kekudusanku di mata orang Israel. Jadi kamu tidak boleh masuk ke negeri perjanjian. Nah, ini perasaannya berbeda, saudara-saudara ya. Satu sisi sama, di bagian yang lain sama dengan perasaan Tuhan, bagian yang lain berbeda. Nah, saya berharap kita begitu ya, saudara ya. Kalau bisa memang sama dengan perasaannya Tuhan. Tapi kan kadang-kadang tidak, saudara. Jadi kita melihat berduka cita yang dihibur oleh Tuhan adalah berduka cita yang sesuai dengan duka citanya Tuhan. Nah, seperti apa, saudara, duka cita yang sama dengan dukanya citanya Tuhan? Yaitu ketika berduka cita di dalam apa, saudara? Membenci dosa. Nah, sebagian orang itu kan senang melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan gitu ya. Lalu kita yang sadar, kita nggak boleh melakukan dosa itu. Kita nggak boleh terjebak. Ya, saudara, kita tidak boleh jatuh dalam dosa itu. Nah, itu secara kedagingan itu kan sedih ya, saudara. Kenapa di bagian yang lain orang di luaran sana kok bisa bebas melakukan segala hal. Tapi kok kita anak-anak Tuhan nggak bisa. Betul, saudara pernah merasakan begitu? Nah, ini yang disebut duka cita karena membenci dosa. Nah, kenapa orang senang melakukan dosa? Ya karena hatinya memang belum disadarkan oleh Roh Kudus ya, saudara. Belum mengalami karya Roh Kudus di Yohanes 16 ayat 8-11 yang kita pelajari kemarin. Nah, lebih tepatnya orang yang lahir baru dapat membenci dosa. Nah, ini ya, ketika saudara-saudara sudah dilahirkan baru, kita menyadari itu dosa, jangan dilakukan. Memang secara daging, saudara, hawa nafsu ya, keinginan kita sedih. Kenapa? Kok tidak seperti orang-orang di sana yang bebas, katanya begitu ya, saudara. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, duka cita menurut kehendak Allah. 2 Korintus 7 ayat 10-11. Nah, di situ secara ringkas apa? Ketika dosa ditegur, kesalahan ditegur, itu kan kehendak Allah. Betul, saudara? Jadi Allah itu menghendaki supaya jangan sampai kita ini melakukan dosa. Ketika melakukan dosa, ada teguran. Nah, ketika kita ditegur, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya kan? Sama seperti seorang bapak melihat anaknya ketika melakukan kesalahan, ditegur supaya berubah, supaya bertobat. Nah, itu kehendak bapaknya begitu, supaya lebih baik lagi hidupnya. Nah, sama, saya dan saudara di hadapan Tuhan seperti itu. Nah, ketika dosa, kesalahan kita ditegur oleh Tuhan, nah itu memang kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, banyak yang sedih, berduka cita ketika ditegur. Ya, ada yang tidak bisa menerima teguran itu. Saudara. Nah, itu yang seringkali terjadi. Memang ada orang yang bisa menerima, puji Tuhan. Oh ya, aku salah, makanya kau tegur. Terima kasih. Mengatakan begitu ya. Engkau sudah mengingatkan, engkau sudah menegur. Tapi ada orang yang merasa benar, saudara, ketika ditegur, dia nggak bisa terima. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini ya.
Berarti apakah dia berduka cita menurut kehendak Allah? Tidak. Nah, apalagi isi khotbah masa kini, saudara, masih adakah teguran atas dosa, atas kesalahan, atau jangan-jangan khotbah-khotbah itu sudah tidak ada teguran isinya, saudara. Ya, jadi kalau ada jemaat yang melakukan kesalahan, kejahatan, dosa, ya seolah-olah itu nggak apa-apa, itu maklum saja, saudara. Nah, itu kita boleh merenungkan ya, saudara. Khotbah masa kini seperti apa? Ya. Nah, jadi yang kedua, duka cita menurut kehendak Allah. Yang ketiga, duka cita karena melihat dunia yang jahat. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Nah, di situ dikisahkan tentang Lot, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat konteks sejarahnya di Kejadian 13 itu Lot berpisah dengan Abraham. Karena tentang itu ya, padang pengembalaan itu, saudara, Abraham berkata, pilihlah ya yang menurut pandanganmu baik, ya, lembah Yordan di mana ada Sodom dan Gomora di situ, saudara. Dan akhirnya Lot pilih itu. Dan berikutnya apa? Lot gagal mendidik kedua anaknya, ya, saudara. Pasal 19 kalau saudara lihat, dan yang terpenting di sini disebut apa? Ketika tinggal di Sodom dan Gomora itu, Lot disebut orang benar yang terus-menerus tersiksa batinnya. Jadi melihat kejahatan di sekelilingnya itu sedih, saudara. Gitu ya. Nah, kalau kita renungkan dunia kita sekarang, ya, hari-hari ini yang namanya kejahatan, ya, saudara-saudara, itu kan terus-menerus ya, Bapak Ibu. Ya, terus-menerus seperti itu. Nah, harusnya orang percaya berduka cita di situ. Karena melihat dunia yang sangat jahat. Nah, berduka cita seperti inilah yang akhirnya nanti dihibur oleh Tuhan. Dan yang terakhir, berduka cita karena apa? Orang yang belum mengenal Kristus. Nah, ini pengalamannya Paulus, ya, saudara. Di situ dikatakan apa? Aku berduka cita. Coba kita baca saja. Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi Paulus berduka cita, bersedih hati karena apa? Saudara-saudaranya, sebangsanya itu belum mengenal Kristus. Nah, mungkin malam hari ini juga kita memiliki saudara-saudara yang belum di dalam Kristus, yang belum mengenal Kristus, yang belum percaya kepada Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, harusnya kita memiliki sikap berduka cita, memiliki perasaan bersedih, ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Makanya ada kelas penginjilan setiap Selasa itu, Bapak Ibu, ya mungkin yang terdekat dulu ya, saudara kita, mungkin istri, anak-anak ya, yang terdekat ya, saudara-saudara. Setelah itu barulah mungkin ke lebih luas lagi teman-teman, kolega-kolega kita. Dan ingat ada satu pelayanan yang seperti Andreas dicontohkan di Alkitab. Pelayanannya apa, saudara? Selalu membawa orang lain, saudaranya yang pertama Petrus, kemudian orang lain kepada Yesus. Nah, ini ya, saudara, berduka cita. Oke. Lalu ada berduka cita, setelah itu bersuka cita. Nah, ini saudara-saudara. Yesus mau mengatakan ketika nanti aku mati, para murid memang kamu berduka cita. Bahkan seperti Kleopas dengan temannya, Lukas 24, kecewa. Mereka berkata, kami mengharapkan Mesias itu, ya saudara-saudara, pemimpin itu yang akan membawa kita kepada kemenangan. Ya, tapi mati katanya. Tapi lihat, ketika melihat Yesus yang bangkit, mengalami Yesus yang bangkit, mereka bersuka cita. Bahkan murid-murid yang lain pun ketika melihat Tuhan yang bangkit, mereka bersuka cita. Nah, saudara, ayat yang berikutnya, nah ini ya, dianalogikan seperti perempuan yang melahirkan. Ya, duka cita
analogikan seperti perempuan, seorang ibu yang melahirkan di situ. Dengan kata lain, duka cita itu singkat. Coba ayat 21 Yohanes 16 dikatakan begini. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitanya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Kita yang para suami, bapak-bapak, saya percaya pasti menyaksikan ya, menunggu ya bersama-sama dengan istri yang sedang melahirkan. Ya, Bapak Ibu. Saya menunggu istri saya, 2 anak ini ya, Saudara. Kalau yang pertama itu nunggunya lama, Saudara. Ya, masuk rumah sakit itu jam 7 malam, kira-kira lahirnya itu besok sore. Ya. Jadi karena normal lah, ini yang dimaksud melahirkan normal ya Bapak Ibu ya, bukan operasi. Dan kita punya dokter waktu itu sudah almarhum, itu tidak mau operasi, sudah tidak mau mengoperasi. Kalau nggak ada masalah dia nggak mau, sudah tunggu saja dengan sabar. Nah, saya ingat istri saya itu berkata ya, sakit aduh gitu ya. Anak yang kedua masuk pagi, sore lahir, agak singkat ya saudara. Juga sama, sakit aduh dan lain sebagainya. Menderita memang. Saya juga melihat aduh kok begitu ya, ternyata menunggu sampai lahir. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika sudah lahir, bayi itu nangis. Istri saya sudah nggak adu-adu lagi. Ya, para istri juga begitu pengalamannya, saudara. Sudah nggak ada lagi, saudara. Padahal kalau mau jujur ya masih sakit sebenarnya. Tapi karena anak itu sudah lahir, kemudian diletakkan, digendong ya seperti itu, ya senyum, sukacita, saudara. Nah, Tuhan menggambarkan bahwa duka cita yang dialami para murid, yang dialami oleh orang percaya, itu sebenarnya singkat saja. Ya, kalau seorang anak sudah lahir, sudah gembira bahwa manusia telah dilahirkan. Dan seolah-olah sudah tidak ingat lagi sakitnya seperti apa. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bahwa orang percaya itu sebenarnya bagaikan seorang ibu yang sedang mengandung. Nah, ayatnya di kitab Galatia. Kalau Bapak Ibu baca pasal 4, ya, ayat yang ke-19. Ya, di situ dikatakan apa? Hei anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, ini kan figuratif. Ini kan analogi Bapak Ibu. Tapi di kelompok yang sana itu saya dengar diskusinya. Waduh, Paulus itu ternyata perempuan. Nah, jadi begitu mikirnya saudara ya. Padahal ini kan analogi. Mau menggambarkan apa? Sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, itu bagaikan mengandung. Istilahnya sakit bersalin lagi. Nah, kata lagi ini kan berarti terus menerus. Jadi melahirkan jiwa-jiwa baru, melahirkan orang-orang yang percaya. Ya walaupun orang bisa percaya Yesus itu karena karya Roh Kudus, betul saudara. Tapi seolah-olah kita, orang percaya itu yang sedang mengandung jiwa-jiwa itu. Ya, kalau ada keluarga yang belum di dalam Tuhan, nah kita seolah-olah mengandung mereka. Gitu ya saudara ya. Kalau ada yang lain juga, kita bagaikan mengandung mereka. Ketika ada yang percaya Yesus, seolah-olah sudah lahir. Nah, mereka lahir baru. Mengandung lagi, ada lagi. Saudara. Dan terus-menerus begitu. Nah, jadi kita melihat di sini duka cita, sukacita ketika melahirkan jiwa-jiwa baru. Ketika ada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika ada orang-orang yang bersemangat beribadah, melayani Tuhan. Nah, itu sukacita orang Kristen. Itu sukacita hamba Tuhan. Kalau kita di dalam pengembalaan, kalau domba-domba, kalau jemaat itu bersemangat, semua boleh terlibat di dalam pelayanan ya, saudara, kita bersukacita. Saya punya murid-murid juga di kelas itu, kalau mereka juga bersemangat, belajar serius, saya juga bersukacita. Ya, malam hari ini kita juga bersemangat, wah saya bersukacita, saudara. Itu ya. Jadi itu analogi yang dipakai. Nah, lalu yang terakhir, duka cita dan sukacita bersamaan. Ya, kapan itu saudara? Itu ada gambar kuburan ya, Bapak Ibu. 1 Tesalonika 4. Ya, kita lihat ayat yang ke-13, 14.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, orang-orang Tesalonika, orang Kristen jemaat Tesalonika itu punya pemikiran setelah meninggal itu kemana? Ya, saudaranya itu yang meninggal itu kemana? Nah, ini yang membuat mereka itu bersedih, saudara. Nah, makanya firman Tuhan tadi mengatakan di situ, ya, Paulus mengatakan bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kenapa, saudara? Karena Kristus ketika mati lalu bangkit. Ketika mati kemudian hidup selama-lamanya. Nah, bukankah itu satu pengharapan dan sukacita yang luar biasa? Ya, bukan seperti tokoh-tokoh yang lain. Mereka mati ya sudah. Tapi Kristus, ya sebenarnya bukan sekedar tokoh agama. Dia adalah Allah sendiri, ya, firman yang jadi manusia. Saudara-saudara, dia memang pernah mati sebagai manusia, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit hidup selamanya. Nah, ini yang disebut bahwa orang percaya itu punya pengharapan. Makanya kalau di Adiasa itu selalu saya berkata, duka cita dan sukacita itu bersamaan. Duka cita kenapa? Karena yang hidup ditinggal oleh saudara yang dikasihinya. Tapi bersuka cita kenapa? Karena yang meninggal sudah bersama dengan Tuhan di surga. Nah, coba lihat di dalam ayat yang ke-14, saudara-saudara. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi penekanan di sini adalah kalau kita percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit. Saudara ya, yang hidup percaya Kristus yang telah mati dan bangkit karena dosa-dosa kita. Yang sudah meninggal pun orang yang percaya bahwa Kristus telah mati dan bangkit bagi hidupnya, maka dikatakan apa? Yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Loh, kok akan, Pak? Ya, karena surat ini tujukan kepada jemaat yang masih hidup. Jadi kan mereka belum mati, makanya bunyinya akan, saudara. Tapi bagi yang sudah mati di dalam Kristus, sudah dikumpulkan bersama dengan Allah. Nah, ini duka cita dan sukacita yang bersamaan. Oke, sampai di sini dulu.